Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar lagi tentang koordinat kartesius. Untuk bab ini anak-anak, sebenarnya ini cukup simpel ya. Kalian hanya mampu mengetahui posisi dari titik ataupun bagaimana mencari sebuah garis atau mencari bangunan yang dibuat oleh titik-titik itu dengan bantuan bidang kartesius ya. Jadi ini materi yang cukup sederhana yang bisa kalian pahami. Baik anak-anakku semua, sekarang Ustadz akan membahas latihan yang kemarin, yaitu bagian B halaman 56. Jadi kalian sebelum melihat video ini silahkan dibuka dulu buku paketnya. Latihan ulangan yang bagian B, karena yang bagian A kita sudah bahasnya melalui Zoom kemarin ya. Sehingga yang belum tugas-tugasnya silahkan segera dikumpulkan. Kalau belum tahu bisa tanya ke Ustadz. Baik anak-anakku semua, sekarang kita coba langsung ke pembahasan yang B halaman 56. Silahkan dibuka buku paketnya. Sambil dibuka Ustadz akan buka GeoGebra-nya ya. GeoGebra ini aplikasi untuk membuat bidang kartesius. Lah ini ya. Baik. Ini yang vertikal ini merupakan sumbu apa? Sumbu Y. Yang ini sumbu X. Lah, namanya sumbu X titik-titiknya itu adalah absis ya. Kalau yang ini namanya ordinat. Oke. Sekarang Ustadz nomor 1. Tentukan letak titik A 2,-4 terhadap titik acuan 0,0. Titik acuan 0,0 artinya titik O di sini 0,0 ya. Kita bikin titik A-nya yaitu 2,-4. X-nya 2, ingat 2,-4, maka yang disebut itu X dulu baru Y. 2,-4. Alah, ada di sini. 2,-4 lah. Ini berapa ini? Pas ya, 2,-4. Di sini titik A-nya. Kemudian titik acuannya 0,0 yang ini. Ya, gitu Ustadz gambarkan 0,0. Anggap titik B ya. Perhatikan. Berapa letaknya? Tentukan letaknya. Gimana tentukan letaknya Ustadz? Jadi kalian hanya menjawab berapa satuan. Lah, ini berapa satuan ke sini? Oke, jadi hitungnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya kan? 2. Bisa dipahami? 2 satuan ke kanan Ustadz. Kemudian berapa? 4 satuan ke bawah. Jadi lihat 2,-4. Kalau positif itu ke kanan, kalau negatif itu, kalau Y itu negatifnya ke bawah. Kalau positif negatifnya di yang X berarti ke kiri. Kalau positifnya yang Y berarti ke atas. Paham? Ke atas ini positif, ke bawah negatif. Jadi lihatnya adalah dari titik acuannya, bukan dari titik acuannya. Berarti berapa ke kanan? Ke kanan adalah 2, ke bawah adalah 4. Sehingga kalau kalian tidak mau menggambar, cukup lihat titiknya. Ya. Ke kanan 2, ke bawah negatif 4. Ke bawah 4. Karena tanda negatif ini menunjukkan ke bawah. Oke, satu lagi. Yang nomor B. Negatif 3, negatif 2. Negatif 3, negatif 2. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 2. Maka di mana letaknya? Di sini. Lah. Ini C-nya ya. Anggap C, ini yang B ya. Negatif 3, negatif 2. Terhadap titik acuan 1,2. 1, X-nya 1, Y-nya 2. 1,2. Lah, ini ya. Ustadz munculkan 2.
Ini ya, si Ustadz menunjukkan titiknya. Satu koma dua ini titik D-nya, ini C ya. Kita anggap C ya. Lah, perhatikan ini. Berapa, tentukan letaknya titik ini terhadap ini, ya kan? Titik acuannya ini. Maka kalian lihat, boleh ke sini, boleh ke sini. Ya. Maka dari titik acuan dulu ke titik C. Berapa titik acuan ke C? Berarti ini mana X-nya dulu? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke kiri sama berapa? Yang kemudian ke bawah. Ini atau bisa ke sini ya. 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami? 4 ke bawah. 4 ke kiri. Kemudian 4 ke bawah. Bisa dipahami enggak? Oke, silakan coba yang C. Ustaz tunggu. Baik, kemudian kita coba yang D ya, 4.10. 4 titik, kurang titiknya, 4,10 berarti di sini ya. 4,10 ini yang oke. Kemudian titik acuannya negatif 1, negatif 2. Negatif 1 lah sini. Ini kurang pas. Negatif 1,2 sama ini 4,10. Berapa jaraknya antara ini ke sini? Berapa letaknya? Maka mana titik acuannya? Titik acuannya adalah negatif 1, negatif 2 ini. Maka kamu hitung berapa antara ke sini dulu. Ini kan ke kanan ya. Ke kanan berapa satuan, kemudian ke atas berapa satuan gitu loh. Paling gampangnya anak-anak ya, Ustaz ini munculkan titiknya berapa. Lah, ini ya, negatif 1, negatif 2 sama 4,10. Titik acuannya ini. Kemudian ini adalah titik A-nya ya, 4,10. Jadi berapa letaknya? Tentukan letak antara titik A terhadap titik acuan ini ya. Maka kalian caranya menghitung berapa dari sini dulu kemana? Ke kanan ini, karena ada di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misal. Dihitung kalian ada berapa ini letaknya. Oh, 1, 2, 3, 4,
5 ke kanan, terus ke atas berapa? Bisa dipahami? Caranya kalau misal tidak mau digambar anak-anak, yaitu dengan cara titik awal dikurangi titik ini, titik acuan. Berarti 4 dikurangi negatif 1. Berapa? 4 dikurangi negatif 1 sama dengan 5. Maka 5 ke kanan. Kalau positif itu ke kanan untuk X. Kalau negatif itu X-nya ke kiri ya. Kemudian berikutnya adalah untuk mengetahui ke atas ke bawahnya, yaitu 10 dikurangi negatif 2 berapa? 10 dikurangi negatif 2 berapa anak-anak? 10 dikurangi negatif 2, yaitu sama dengan 12. Sehingga letaknya yang berikutnya yaitu ke atas, karena positif, ke atas 12 satuan. Paham ya? Kalau yang tadi ini D ya, kita yang D sama C, titik acuannya ini yang B nih ya, yang B ya, titik acuannya ini, yang ini C, ini yang A, negatif 3,2. Ini yang soal yang 1B ya. Gimana letaknya atau jaraknya anak-anak? Maka kalian bisa menghitungnya tanpa menghitung satu-satu gini, tanpa menghitung lah ini berapa. Kalian bisa, yaitu dengan cara ini dikurangi dengan ini dulu. Titik asalnya dikurangi titik acuannya. X, ini X1 dikurangi X2-nya. Negatif 3 dikurangi 1 berapa? Negatif 3 dikurangi 1 kan sama dengan negatif 4. Negatif 4 artinya apa? Yaitu 4 satuan ke kiri karena negatif. Paham ya? Berikutnya yang Y ya. Negatif 2 dikurangi 2. Berapa negatif 2 dikurangi 2? Negatif 2 dikurangi 2, yaitu negatif 4. Berarti jawabannya adalah negatif 4. Berarti negatif itu ke bawah kalau sumbu Y. Ke bawah 4 satuan. Gitu, paham ya? Jadi meskipun tidak menggambar, kalian bisa kalian hitung dengan cara titik asalnya dikurangi dengan titik acuannya. Paham? Oke. Baik, nomor 2 Ustadz. Jarak titik 5, negatif 4 terhadap 3, negatif 4. Ini Ustadz hapus dulu, kita buat ya. Untuk yang nomor 2. 5. Oke, kita gambar lagi. 5, negatif 4 titik A-nya. Di mana 5, negatif 4? 5, negatif 4. Oh, di sini Ustadz, di sini. Ya. Kemudian titik terhadap titik B. Ini yang 2A, negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4 di sini. Lah, gimana hitung jaraknya? Maka lihat. Ini toh yang dilihat. Berapa satuan di sini? Kalau jarak itu tidak ada tanda negatif anak-anak, maka kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan jaraknya ya. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau tanpa menggambar seperti soal yang tadi. Bagaimana caranya? Lah, ini perhatikan. Yang ini 5, negatif 4, sini negatif 3, negatif 4. Maka caranya yaitu yang titik tadi sama dikurangi sama yang ini. 5, kalau yang ini kan sama ya. Kalau yang sama enggak usah. Kita lihat yang berbeda sumbu X-nya. 5 dikurangi negatif 3. Berapa? 5 dikurangi negatif 3. Negatif ditambah negatif positif. Jadinya 5 ditambah 3 berapa? 8. Maka jaraknya di sini adalah 8 satuan. Paham ya? Kalau yang berikutnya 2B 5,6 titik A ini terhadap 5,6. 5,6. Oh, di sini.
Berapa hitung jaraknya? Lah ini ya. Berapa jaraknya? Berapa jaraknya anak-anak? Ustaz munculkan dulu. Berapa jaraknya ke sini? Lah, kamu hitung satu-satu ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau bahasanya, kalau kita mau mencarinya adalah dengan negatif 4 dikurangi negatif 6. Berapa? Negatif 10. Atau kalau dalam jarak tidak ada tanda negatif, berarti jaraknya adalah 10. 10. Bisa ya? 10. Ustadz, kalau jarak yang ke kanan ke kiri tidak ada karena sama-sama 5. Sama-sama 5. 5 dikurangi 5 0. Maka ini lurus. Ya, kalau kita tarik garis ini lurus. Ya, kita coba tarik ini. Maka dari sini sama ini. Sama ini. Lah, ini lurus ya. Sehingga tidak ada jarak ke kanan ke kirinya. Tapi kalau ke atas ke bawahnya sumbunya ya ada ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 ditambah 4. Ini ya. Paham? Bagaimana kalau yang 2? Mana? 2D boleh. 2D. Titik ini terhadap sumbu Y. Sumbu Y mana? Ini anak-anak. Berapa jaraknya? Maka cari jarak terdekatnya. Lah ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5, paham? Atau melihat yang di sini. Titik 5-nya. Kalau terhadap sumbu Y, maka yang dilihat adalah titik X-nya pada titik yang ditanya. Tentukan jarak titik A 5,-4 terhadap sumbu Y, maka jawabannya adalah 5 satuan. Kalau terhadap sumbu X, maka jawabannya lihat titik Y-nya, yaitu 4 satuan. Mana sumbu X ini kan? Sumbu X ini. Maka kalau kita lihat jaraknya, maka hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 4 satuan. Ingat, jarak itu tidak ada tanda negatif. Jadi jawabannya bukan jarak antara titik A terhadap sumbu X negatif 4 satuan. Salah. Jadi jawabannya adalah 4 satuan. Ustaz ingatkan, jarak tidak ada tanda negatif ya, meskipun ke kanan ke kiri tidak. Kalau tadi letak baru diberitahu apakah ke bawah, ke samping, ke kiri, yaitu yang menunjukkan tanda negatifnya. Paham ya? Sekarang yang 2E, garis yang melalui negatif 2,5 sama negatif 2,-3. Jadi kamu gambar dulu garisnya. Titik A-nya ini, ya kan? Terhadap garis negatif 2. Kita tulis dulu negatif 2,5. Oh, di sini. Negatif 5 sama negatif 2,-3. Negatif 2,-3. Lah, di sini. Ini ya. Sudah. Yang dulu. Lah. Sekarang jarak antara garis ini sama ini ya, titik ini sama garis. Maka kamu caranya anak-anak ya. Caranya adalah titik ini terhadap ini. Kamu jangan melihat titiknya, jangan langsung dari sini ke sini, Ustaz. Nah, cari yang lurus, tegak lurus. Ini garisnya. Maka yang tegak lurus mana? Ya, hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau bahasa kerennya adalah melihat yang sama di sini, yaitu mana? Negatif 2 kan ini, pada titik satuannya negatif 2. Yang ini 5, ya tinggal ditambahi. 5 ditambah, dikurangi negatif 2. Jadinya 5 tambah 2 adalah 7. Sehingga jaraknya adalah 7 satuan. Ya, paham? Ke sini 5, ke sini 2. Maka 5 tambah 2, 7. Sehingga jarak antara titik ini ke garis ini adalah yang ini ya, lurus, bukan yang miring, yang lurus. Jadi ini kalau garis bukan sampai sini cuma, tapi terus dari atas ke bawah.
Jadi cari yang tegak lurus sama titik ini ya. Ustadz, jarak antara misal ya titik ini ke sini, maka sini cuma satu satuan lah, bukan yang ini, bukan yang ke atas, tapi ini. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3 itu selidiki jarak antara titik A dan titik B terhadap X sama dengan Y. Oh, ini banyak yang belum ngerjakan karena bingung. X sama dengan Y itu seperti apa, Ustadz? X sama dengan Y, garis X sama dengan X-nya 1, Y-nya 1, gitu. Ustadz kasih titik. X-nya 1, Y-nya 1, karena sama dengan X-nya 2, Y-nya 2. Kalau X-nya 0 ya sama dengan 0 di sini ya. Kalau X-nya negatif 1 sama dengan negatif 1. Kalau X-nya 4, negatif 4, maka Y-nya juga negatif 4, maka di sini ya. Kalau kita tarik garis, maka jadinya gimana? Lagi nih miring nih anak-anak ya. X sama dengan Y. X sama dengan Y ya. Jadi ini terus, ini sama terus ya. Ustadz, bagaimana kalau yang X sama dengan negatif Y? Yaitu kalau X-nya 1, X-nya 1, Y-nya negatif 1 karena ada negatifnya. Kalau X-nya 2, negatif 2. Berarti di sini ya. Ustadz ingin gambar misal Ustadz nih ya, X sama dengan negatif Y. Lah ini gambarnya. Bertolak belakang ya. Saat X-nya negatif 2, maka Y-nya 2 karena negatif ya. Negatif sama negatif jadinya positif, sehingga di sini. Paham? Jadi ada 2, yang ini garis yang A, yang 3A, ini garis yang B. Ya, yang B yang ini. Ini X sama dengan Y, ini yang dari sini ke sini. Kalau yang ini X sama dengan negatif Y. Kita coba selidiki jarak antara titik A, 5, negatif 8. 5, negatif 8. Kita buat titiknya 5, 8. Kok negatif 8 ya? Kita cek. 8 di mana? Di atas ini. Kita geser dulu. 5,8. Lah, di sini nak ya. Ustadz munculkan. 5,8 terhadap garis X sama dengan Y. Lah ini ya, sama dengan ini. Oke, jadi kamu berapa jaraknya? Boleh kalian cari perwakilan dari titik ini ya. Taruh di sini boleh. Taruh di sini titiknya. Sehingga berapa jaraknya? Ya tinggal 1, 2, 3 gitu boleh ya. Jadi cari perwakilan titiknya boleh, tidak apa-apa. Selidiki jarak titik A. Titik B nya di mana? Titik B nya negatif 4,6. Negatif 4,6. Negatif 4, negatif 4,6. Negatif 4. Sini ya. 0,6. Berarti di sini. Kurang atas. Lah. Negatif 4,6 di sini. Selidiki gimana ini jaraknya ya. Jadi untuk menyelidiki jarak ya cukup wakilkan. Jadi tidak perlu mencari satuan. Jadi ini berapa kira-kira jaraknya ya. Boleh kamu perwakilan ke titik ini, boleh. Ustadz, jarak antara K dengan titik yang ada di garis X sama dengan Y, yaitu titiknya berapa ini? Misal kalau Ustadz pengen di sini adalah, kita paskan ya. Ini kok kurang pas ini. 6,6 kurang pas, Ustaz tulis saja guys.
6,6. Lah ini titik M ini dilihat. Lah yang ini berapa jaraknya ya, hitung aja sudah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau nggak mau dihitung pakai gambar bisa dengan manual, yaitu kita munculkan dulu 6,6 sama yang ini berapa K-nya ini, yaitu negatif 4,6 ya. Berapa jaraknya, yaitu tinggal kalau satuannya jarak berarti lihat yang berbeda. 6 ditambah 4, 6 tambah 4 berarti 10. Paham ya? Baik, kita lanjut yang nomor 4. Baik, kita lanjut yang nomor 4. Tentukan nama bangun, keliling, dan luas daerah bangun tersebut. Oh, jadi kalian ini cuma menghubungkan anak-anak ya. Misal Ustadz yang 4A, ambil contoh yang 4A. Negatif 2, jadi paling gampang nih harus digambar. Negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3 di sini. Kemudian negatif 2,5. Negatif 2,5, negatif 2,5 di sini. Kemudian ada lagi 3, negatif 3. 3, negatif 3 ya. Kita coba hubungkan antara titik ini ke sini sama ke sini. Lah, ini gambar apa? Segitiga. Jadi kalian apa nama bangunnya? Segitiga. Kalau kelilingnya gimana keliling? Keliling yang menghitung berapa ini ke sini. Gitu, paham ya? Kemudian bagaimana mencari luas? Nah, kan harus tahu rumusnya. Rumus keliling apa? Kemudian rumus mencari luas apa? Jadi tinggal dicari. Luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Jadi luasnya berapa? Luasnya adalah tingginya berapa? Hitung jaraknya ini berapa, hitung jaraknya. Kalau pakai manual bisa, kalau enggak tinggal ditambahkan 5 tambah 3, yaitu 8 jaraknya ke sini. Yang ke sini berapa? Yaitu 3 ditambah 2, 5. Maka sini 8, sini 5. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya 5, tingginya 8. Maka setengah dibagi 8 jadi 4. 4 kali 5 berarti jawabannya adalah 20. Gitu ya. Nomor 4 Ustaz rasa tidak ada masalah. Jadi kalian gambar, cari nama bangunnya, cari luasnya ya. Baik, kita lanjut yang nomor 5. Sama nomor 5. Kita coba nomor 5. Ustadz, nomor 5 ini titiknya adalah 10,10 sama 2017,2017. Lah, ini kalau digambar Ustadz banyak Ustadz. Boleh kalian kalau misal di buku itu kesulitan gambar, boleh sembarang dulu, boleh. Nanti yang penting tidak mengubah bentuknya ya. Jadi kalian itu bisa menguji coba, ini gambar apa sih? 10,10 boleh taruh sini 10,10. Ini kan selisih 1 toh. Ustaz perkecil dulu. Mana nih? Nah, 10,10 sama 2017. 10,10. Di sini. Sama 2017 di atas sana. Ini ya 2017 sama 2017 anggap ini 2017 berarti, tapi sama. Kalau sini adalah 24 maka yang sini juga 24.
di sini ya 24,24. Oh di sini. Oh kalau Ustadz bisa nulisnya ini cepet. Nah, kalau kalian bisa nyoba 17,2017. Mana titiknya ini? Ada di sana, ada kelihatan. Jadi misal wes ya 35 sama 35, maka di sini nih. Kemudian 2018,7. Selisih 1 cuma ya. 2018,7 di sini. Ya, misal ini ya. Berikutnya yang ini dengan 11, nah selisih 1 juga 11. Ini enggak pas. 11, ini bentuk apa kalau kayak gini anak ya? Anggap guys. Ini bentuk bangun apa ini? Nah, kalau kita hubungkan ini nah ini kira-kira bentuk apa? Ini Ustadz gambarnya tidak pas 2017 ya. Jadi hanya kira-kira, oh seperti ini bentuknya. Oh ini bentuk apa? Jajar genjang. Yang ditanya apa? Luasnya. Kalau mencari luas jajar genjang, maka bentuknya apa? Alas kali tinggi. Alasnya ini tingginya. Alasnya ini tingginya yang tegak lurus. Maka hitung yang ke bawah ini saja. Maka caranya adalah mencari jarak ini ke sini gimana caranya? Kan sudah. Yang kalau ini 10 ya, kalau mencari jarak sumbu Y maka kita lihat titik I-nya. Berarti ini 2017, ini 10. Berarti 2017 dikurangi 10 berapa? Kan gitu. Ini kan 2017. Ya, Y-nya 2017. Yang ini Y-nya berapa? 10. Maka tinggal dikurangi. 2017 dikurangi 10. Maka hasilnya adalah 2007. 2007. Kemudian alasnya berapa alasnya? Ini alasnya. Alasnya tinggal selisih berapa? 1. Ini kan 10, yang ini 11. Berarti kan 10 dikurangi 11 cuma 1. Maka jaraknya di sini 1. Sehingga tinggal alas kali tinggi 2007 kali 1. Paham ya? Bisa dipahami? Oke, cukup ya. Jadi itulah pembahasan untuk yang B. Hasil ulangan apa? Hasil ulangan. Latihan ulangan yang bagian B. Jadi kalau kalian bingung, gambarkan ya. Di sini titik poinnya di bidang kartesius ini hanya ingin mengetahui pertama letak titiknya di mana. Misal negatif 2,5 ada di mana? Oh, negatif 5,2. Oh, ada di sini Ustadz, kuadran 2. Terus cari jaraknya. Kalau mencari jarak terhadap titik 0,0 berapa satuan, ke bawahnya berapa, ke kanannya berapa, misal gitu ya. Kemudian cari bentuk bangunnya juga. Nah, jadi ingat posisi relatif. Posisi relatif itu dikurangi antara titik sama titik. Posisi relatif antara titik A dengan titik acuan ini. Maka yang X yang di A dikurangi sama yang X di titik acuannya. Paham? X1 dikurangi X2 gitu. Di buku juga ada sudah. Kalian bisa cek halaman atau di rangkuman halaman 54. Terima kasih anak-anak ya. Jangan lupa kalau sudah paham dikerjakan tugasnya yang belum. Ustadz sudah cek ini banyak yang belum di kelas 8. Segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.